任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星带命运的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Aku sudah lakukan pengelompokan lebih rinci dengan data sebelumnya sebagai dasar. Kau ingin melihat yang mana dulu? Hubungan kekasih. Yang kali ini dilupakan. Ada Mary yang dikenal di pesta bisnis. Dia pernah menemuimu sekali dan langsung menyebutmu sebagai kakaknya yang baik. Yang ini Sunny, seorang aktris kurang ternama yang selalu mengirimmu foto diri berbusana renang. Saat ini sudah diblokir. Nah, yang ini Lovely, suka menerbitkan berita gosip soal hubunganmu dengannya. Ya, hanya ini saja. Niatnya semuanya buruk. Biarkan saja jika sudah lupa. Apakah masih ada orang lain? Semuanya ini masih kurang banyak. Bagaimana dengan hubungan kerja? Untuk urusan kerja yang kau lupakan Presdirchen, yang di tengah ini pengawas uang, dan yang di kanan Direktur Lee. Kau yakin tidak menyembunyikan sesuatu dariku? Presdir, aku selalu memberitahumu yang ku ketahui tanpa disembunyikan. Bagaimana dengan Cha Xiaoqi? Presdir sudah tahu semuanya. Tapi aku sama sekali tidak sengaja membocorkan rahasia indie parfum itu. Ini gara-gara Mandarin Chow yang terus menyindir. Begitu emosi, aku langsung keceplosan. Jadi, barusan kau sedang memberitahuku bahwa kau lah yang membocorkan rahasia, dan bukan Cha Xiaoqi. Presdir bukan menanyakan masalah kebocoran rahasia parfum. Kalau tahu begitu, aku tidak mengatakannya. Apa yang sedang kau bicarakan? Aku bilang, aku akan memberitahumu kalau dari awal begini. Sekarang citraku sebagai bawahan yang setia dan jujur ini sudah Bonus hancur. akhir tahunmu kepotong 3 tahun. Tapi aku belum bekerja selama 3 tahun penuh. Presdir Fang, sebenarnya apa yang ingin Presdir tanyakan? Kenapa tidak ada data Cha Xiaoqi di dalam gudang memori? Nona Cha kan tidak punya hubungan kekasih dan hubungan kerja denganmu. Jadi sama sekali tidak dimasukkan ke gudang memori itu. Tunggu, Presdir Fang, bukankah barusan hujan? Kenapa Presdir masih mengingat Nona Cha? Apa kau sungguh yakin tidak ada data yang terlewatkan di gudang memori? Semua data informasi ini langsung dari Dr. Chang. Tidak mungkin ada kesalahan. Kecuali... jangan-jangan kalian diam-diam berpacaran ya? tahun lalu kau dinas ke Los Angeles selama 3 bulan. Selama periode itu tidak ada pembaruan data apapun pada gudang memori lawan jenismu. Seharusnya kau mengenal Cha Xiaoqi pada periode waktu itu. Karena kau tidak membawa asisten, kau juga tidak menghubungiku. Jadi tidak ada orang yang tahu tentang ini. Barusan aku memeriksa kalender, tepat sehari sebelum kau pulang ke Tiongkok. Mendadak turun hujan deras di Los Angeles. Aku menduga karena hujan inilah kau melupakannya sebelum pulang ke Tiongkok. Cha Xiaoqi adalah putrinya tetangga sebelah. Sepertinya baru pulang ke Tiongkok. Sepertinya dia benar-benar mantan pacarku. Namun yang membuatku penasaran adalah mengapa pada hujan kali ini aku masih bisa mengingatnya. Ingatan manusia perlu terus diperdalam tanpa henti. Kemungkinan besar pengalaman perkenalan kalian telah meninggalkan kesan yang lebih mendalam di hatimu. Ditambah dengan stimulasi cuaca hujan, itu membuatmu mengingat identitasnya sebagai mantan pacarmu. Ingatan di kedua titik waktu ini saling menyatu dan menyebabkan kau tidak melupakannya kali ini. Namun mengapa aku bisa menyukai tipe yang seperti ini? Itu harus ditanyakan pada dirimu sendiri. Aku akan membantu mencatatnya. Orang berbahaya. Apa kau yakin isi buku ini bisa membantumu mendapatkan Fang Leng? Aku merasa teorinya tidak bisa diandalkan. Kakak Cha yang menyuruh kita membacanya, jadi pasti berguna. Baca.
sudah tahu semua kejadian dulu. Memangnya apa yang sudah dia tahu? Seharusnya dia sudah ingat tentang dia pernah memaksaku menikah. Bukankah kau menikah dengannya setahun lagi? Mana mungkin dia ingat? Kalau begitu, pasti ruang dan waktu menjadi kacau setelah aku datang. Kita harus pikirkan yang positif. Mungkin saja dia salah kirim pesan. Dia tidak menarik kembali pesan dan mengajakku bicara. Jangan-jangan dia ingin ungkap identitasku. Walaupun dia ingat kejadian dulu, memangnya apa yang bisa terjadi? Aku sudah tahu semua kejadian dulu. Lalu kau berencana melakukan apa? Karena kau harus mendapatkan zat hormon baru bisa pulang. Maka aku harus berusaha membantumu sebisaku. Benarkah? Menikah sehari harus mengabdi 100 hari. Lagi pula suami istri harus di pihak yang sama. Apa? Itu tidak bagus ya? Kau sudah membaca sampai ke sini, tapi masih belum paham karakternya. Dia pengusaha licik yang dingin, kejam, dan suka menggunakan trik kotor. Jadi karena suami istri ada di pihak yang sama, aku akan membantumu. Dan kau juga harus membantuku. Membantu apa? Aku mendengar darahmu bisa diubah menjadi permata biru. Aku sudah tahu. Sepertinya di bumi itu disebut perjamuan pembunuhan, juga disebut makan malam terakhir. Syuci, seperti ini saja. Aku akan menemanimu. Kalau dia mengganggumu, aku akan menyetrumnya sampai mati. Tidak boleh. Tidak boleh, Siapu. Aku tidak bisa. Cukup aku seorang saja yang pergi melakukan hal berbahaya seperti ini. Namun, kau harus ingat, perbaiki pemancar sinyalmu dengan baik. Lalu pulanglah secepat mungkin. Lalu jagalah dirimu dengan baik. Syuci, kalau kau tidak ada, tidak akan ada yang memujiku cerdas lagi. Syuci. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tenang saja. Tidak apa-apa. Jangan takut. Presdir, aku merasa aku tetap kurang pantas berada di sini. Apakah barangnya sudah siap? Sudah siap. Kalau Nona Cai bilang ingin menghargai momen saat ini dan sama sekali tidak mau putus, berikan kunci mobil ini padanya. Kalau dia bilang dia sama sekali tidak bisa dibeli dengan uang, maka berikan kartu bank ini padanya. Kalau dia bilang cinta tidak ternilai, berikan cek ini padanya. Suruh dia isi dengan bebas. Tapi menurutku, Nona Cai adalah orang yang gigih dan berkarakter. Mungkin saja hari ini dia tidak akan datang. Aku datang. Kenapa mencariku? Akhirnya aku sudah tahu siapa kau. Gawat. Dia tahu semuanya. Sebenarnya... Kau hanya ingin mendapatkanku lagi. Apa? Mendapatkanmu? Kau bilang lagi? Nona Cai, pantas saja begitu bertemu denganmu, aku langsung merasa Nona terlihat seperti nyonya calon bosku. Ternyata kalian pernah pacaran. Dia hanya mantan pacar saja. Mantan pacar apa? Kita sudah menikah tahu. Bahkan waktu itu kau yang memaksaku. Hah? Terlalu berangan-angan. Nona Cai, sudah ya Nona Cai. Nona jangan marah lagi pada Presiden Fang. Alasan Presiden Fang bertengkar denganmu pada beberapa hari lalu Karena dia salah paham tentang kau membocorkan proposal parfum. Maaf Nona Cai, ini gara-gara kesalahan kerjaku. Akibatnya hubungan kalian menjadi terpengaruh. Proposal apa? Jadi kau begitu galak padaku karena masalah itu? Jika tidak, kau kira karena apa? Tidak ada. Pasti tidak ada masalah lain. Bagus sekali. Ternyata dia tidak tahu identitas asliku. Intinya, hubungan kita tidak akan ada hasilnya. Tidak peduli sebesar apapun usahamu, aku tidak akan mau kembali pacaran lagi denganmu. Kau tenang saja. Aku sama sekali tidak berniat usaha. Sebenarnya aku juga sama sekali bukan mantan. Bukan orang yang bisa dibeli dengan uang. Aku sudah menduga kau akan bilang begitu. Ini kompensasi untukmu. Barang apa ini? Apa berharga? Kau tidak suka? Selain semua ini, asalkan kau bersedia menghilang. Jika kau masih menginginkan hal yang lain,
aku bisa memberikanmu kompensasi apapun. Benarkah? Ternyata benar dia orang yang serakah. Begini saja. Aku akan memberikanmu waktu lagi. Kau pikirkan baik-baik. Saat benar-benar sudah terpikir nanti, kau baru hubungi aku. Kompensasi? Minta kompensasi apa ya? Ketika seorang pria inisiatif berkata ingin memberikanmu kompensasi, sebenarnya dia sedang memberimu kode untuk meminta kontak fisik dan interaksi intim yang lebih jauh. Kalau Fang Leng memberikanmu kompensasi, kita bisa mengumpulkan hormonnya. Aku benar-benar sangat cerdik. Kompensasi tubuh jauh lebih menguntungkan dibanding kartu bank itu. Tapi kenapa Fang Leng mengira kau mantan pacarnya? Dia pasti genit. Mungkin dia salah mengingatku. Kau tahu bagaimana aku menyadarinya? Cara yang dia gunakan untuk menolakku sedikit terlalu terampil. Itu membuatku merasa mungkin dia tidak hanya menolakku. Tapi kali ini Fang Leng yang tertipu. Itu benar-benar bagus. Tapi bukankah kurang baik jika menipu orang? Menipu orang memang tidak baik. Tapi Fang Leng bukan orang. Dia itu penjahat yang pernah menindasnya. Benar. Menipu penjahat adalah kejujuran terhadap orang baik. Xiaoqi, kau sedang berbuat baik. Benar, aku sedang berbuat baik. Selain itu, setelah menyelesaikan misi, kita bisa segera pulang. Bisa pulang. Aku sudah tahu mau minta kompensasi apa. Aku mau kau menemaniku makan, belanja, dan harus datang saat kupanggil. Nona Chai. Hei. Hai, Nona Chai. mana Fang Leng? Oh, Presdir menyuruhku menemanimu makan dan belanja sekaligus. Aku sudah rencanakan semuanya. Tunggu sebentar. Setelah selesai makan, kita pergi menonton film dulu. Judulnya Direktur Arogan Mencintaiku. Lalu baru pergi belanja. Untuk makan malam, aku pesankan restoran Michelin. Aku jamin, puas dengan rasanya. Setelah makan malam, kita ke perawatan kaki, telinga, pijat, terapi tulang, ditambah spa aromaterapi. Nona Chai, apa Nona cukup puas dengan pelayanan asisten Han? Keterlaluan. Tenang saja, jangan khawatir. Semua pengeluaran hari ini ditanggung oleh Tuan Muda Fang. Dia mengabaikanku. Nona Chai, Fang Leng, bagaimana ini? Sepertinya pipa air di dapur rumahku rusak, tidak bisa dipakai lagi. Sepertinya kau harus datang dan memperbaikinya sendiri. Cepat datang ya, aku tunggu. Fang Leng, barusan saat memperbaiki pipa air, tanganku terluka, sakit sekali. Mungkin kau juga harus datang dan memijatku. Terima kasih, cepat ya. Mengapa kau baru datang? Aku tidak sanggup memperbaikinya. teknisi Han akan melayani Nona. Apa yang kau lakukan? Nona tidak tahu. Aku ini ahli memperbaiki peralatan listrik rumah. Serahkan saja padaku, itu pilihan terbaik. Aku tidak menyuruhmu. Nona Chai, pipa airnya mana yang rusak? Keterlaluan. Tunggu, kalian berdua. Waktu lalu asisten Han menemaniku makan. Sekarang kau menyuruhnya memperbaiki pipa. Sebenarnya siapa yang memberiku kompensasi? Apakah karena F-Corp membuat kosmetik, aku harus membuat sendiri setiap lipstik? Selain itu, aku sudah mengirimkan pegawai terbaik ke sisimu. Aku sudah memberi kompensasi yang semestinya. Apa ini masih belum cukup? Presdir, ternyata aku pegawaimu yang terbaik ya? Boleh juga. Karena asisten Han memperbaiki pipa air. Kalau begitu,
Pas sekali. Hah, pijat aku. Tangan kananku ini benar-benar sakit sekali. Cepat pijat aku sebentar. Asisten Han. Master Han, Master terapi tulang. Nona Chai, bagaimana yang tidak nyaman? Presiden, ini. Aku hanya bisa bilang, aku telah mengenal musuh sehingga bisa terus menang. Lanjutkan. Kau makan saja punyaku juga. Xiaoqi, apa kau sedang tidak senang? Aku tidak mengerti. Mengapa setelah menjadi mantan pacar, aku malah tidak bisa menemuinya? Apa mantan pacar itu seperti wabah? Mengapa dia menghindar? Mantan pacar? Menurut analisis data di bumi, ada 5% pria yang berpendapat mantan pacar bagaikan segentum teratai, hanya boleh dipandang dari jauh. 3% pria yang berpendapat mantan pacar adalah target rayuan dengan biaya terendah, sedangkan 2% lainnya berpendapat meminjam uang dari mantan pacar merupakan pilihan bagus, sedangkan 90% lainnya berpendapat dibandingkan dengan pacar yang sekarang, mantan pacar juga termasuk bagus. Mengenai kondisi seperti menghindari mantan pacar dan menganggapnya wabah, hanya mungkin terjadi karena dia berutang uang. Berutang uang padaku? Dia begitu kaya, mengapa harus berutang padaku? Benar juga. Fanglong itu benar-benar rumit. Sistem tidak mampu menganalisisnya. Kalau begitu lupakan saja. Jangan dipikirkan lagi. Xiaoqi, bagaimana kalau aku bertanya pada Fang Lia? Dia pasti lebih memahaminya. Lupakan saja. Mereka berdua adalah saudara. Apakah dia mau bicara? Dia pasti mau. Asalkan aku mewujudkan keinginannya. Jika mau mengajariku, mengapa harus memesan kamar di hotel? Dalam masyarakat zaman sekarang, ada semakin banyak orang yang kejam. Pria muda telah ikut menjadi sejenis kelompok yang lemah. Saat keluar rumah, terutama dalam ruangan yang tertutup, kalian harus waspada andai orang yang ditemui punya niat jahat terhadap kalian. Seharusnya Xiaopu tidak akan berbuat apa-apa pada aku, kan? Ayo sini, cepat-cepat. Tunggu. Sudahlah, jangan buang-buang waktu. Apa maksudmu? Aku akan mewujudkan permintaanmu dalam berpacaran. Tunggu, kau jangan salah paham. Aku tidak ada permintaan apa-apa. Katanya kau ingin jadi pelukis. Mulai hari ini, aku akan mengajarimu. Oh, ternyata ini maksudmu ya? Memangnya kau kira apa? Tidak ada. Tidak ada. Pasti tidak ada maksud yang lain. Ini semprotan mulutku. Kenapa? Kau
kau begitu terharu sampai menangis? Tadi kau bilang ingin mengajariku melukis, benarkah? Apakah kau yakin kau mampu mengajariku? Hari ini aku akan menjadi modelmu. Kau lukis saja, lalu aku akan menganalisis kemampuanmu. Ayo. Aku sudah memenuhi permintaannya. Seharusnya aku sudah boleh bertanya, kan? Fang Lie, apa kau punya saudara yang lain? Punya. Aku punya seorang kakak. Jika bukan karena kakakku, mana bisa pulang ke Tiongkok dan melukis dengan tenang. Pembagian kerja kami berdua sangat jelas. Dia bertugas menghasilkan uang. Aku bertugas hidup dengan bebas. Kalau begitu, pasti kau sangat memahaminya. Tentu saja, dia adalah kakak kandungku. Jika bukan aku, siapa lagi? Kalau begitu kau pasti tahu sikap kakakmu pada mantan pacarnya itu tipe yang ingin menyingkirkan atau yang bisa berpacaran kembali. Mengapa dia mendadak membicarakan kakakku tanpa sebab? Aneh, pasti tidak sesederhana itu. Xiaopu pasti ingin memahamiku lebih dalam, tapi malu hingga tidak berani bertanya. Tidak peduli sikap kakakku terhadap mantan pacarnya, pokoknya aku tidak pernah punya mantan pacar. Lalu, kakakmu bisa jatuh cinta pada wanita seperti apa? Keras kepala. Sebenarnya kau ingin tahu hal apa yang bisa membuatku jatuh cinta, kan? Aku orang yang sangat setia. Tidak peduli orang lain merayuku, aku tidak akan pernah berpindah hati. Aku membicarakan kakakmu. Kakakmu! Dia malu. Baiklah, aku tidak akan mengeksposnya. Aku tahu kau sedang membicarakan kakakku. Bila ada pertanyaan lagi, langsung tanya saja, ya? Tidak peduli kakakku menyukai wanita yang terampil atau yang arogan, aku hanya akan menyukai pacarku. Baiklah, kau paling hebat. Tampaknya dia sudah benar-benar terkesan terhadap karakterku. Sudah selesai. Kenapa hanya ada apel? Lalu akunya? Apa maksudmu hanya ada apel? Kau lihat, yang aku lukis bukan apel di atas meja, juga bukan yang ditaruh di dalam piring, melainkan apel yang terletak di atas kepalamu. Meskipun kau tidak ada di dalam lukisan ini, tapi nyatanya ia punya hubungan yang sangat besar. Lihat dengan cermat. Lihat detailnya. Bukankah agak berbeda? Sudut perspektif salah. Akibatnya panjang bayangan objek yang digambar juga tidak sama. Dan lagi, sudut ketinggian matahari tadi sangat jelas tidak berubah. Tapi tingkat saturasi warna yang kau campurkan sedikit lebih rendah dibanding objek nyatanya. Jadi yang paling penting adalah ada titik hitam pada apel ini. Tidak ada, kan? Master, ini namanya teknik pengindahan yang logis. Ia mengizinkan penyimpangan tertentu dari objek nyatanya. Sama seperti para gadis yang berfoto dengan kamera kecantikan. Bukankah kalian juga sedikit agak berbeda dengan penampilan nyata? Selain itu, setiap kali aku melukis objek diam, aku muak melukisnya. Tidak ada inspirasi sedikit pun. Apa ini? Kacamata imajinasi ultra bisa memproyeksikan adegan apapun. Apakah sehebat itu? Bagaimana jika aku bilang aku ingin keluar angkasa? Pejamkan matamu. Oh. Apa sudah boleh buka mata? Ya, bukalah. Wah. 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 Ini terlalu realistis. Wah. Wah. Hah? Oh.
Tidak apa-apa, semua ini palsu. Oh, ya. Kau ingin mencari inspirasi kan? Ayo cari. Oh, mencari inspirasi. Mencari inspirasi. Oh. Dibandingkan dengan alam semesta, manusia benar-benar sangat kecil. Siapu, apakah terkadang kau bisa merasa keberadaanmu sama sekali tidak penting? Dilihat dari maknanya secara nyata, aku memang bisa digandakan. Tapi itu bukan berarti keberadaanku tidak bermakna. Jika di rumah, aku adalah anak yang diperhatikan oleh orang tua, adik yang dijaga oleh kakak. Di saat itu aku merasa tidak tergantikan. Sekarang aku termasuk punya rumah, tapi tidak bisa pulang. Kau hanya perlu memberanikan diri untuk pulang. Sedangkan aku harus memperbaiki pusat komputerku baru bisa pulang. Oh iya, Siopu. Aku tahu beberapa tempat yang mungkin bisa membantumu. Maaf sudah menunggu. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Kenapa belakangan ini tidak ada pesanan dari F-Corp ya? Mungkin Fang Leng melarang pegawainya memesan makanan dari tempat kita. Dia sudah menggunakan berbagai cara demi menghindariku. Asisten Han, membantu Nona menghemat energi. Asisten Han, sampai kapan kompensasi darimu akan berakhir? Nona Chai, Presiden Fang kami sudah bilang, asalkan Nona bersedia melepaskannya, semuanya bisa kembali seperti semula. Kembali seperti semula? Harus memulai semuanya dari awal. Presdir, aku sudah menangani semua permintaan Nona Chai beberapa hari ini. Katanya, dulu Presdir tidak berpacaran karena mengidap amnesia. Sekarang sudah susah payah hingga ada orang yang tidak akan dilupakan. Kenapa tidak mau dipertimbangkan? Selain itu, menurutku Nona Chai ramah dan baik hati. Yang terpenting dia tidak tahu malu. Sudah ditolak berkali-kali olehmu, dia tetap bisa bangkit. Dalam hal ini, dia layak bersaing denganku. Asisten Han. Ya? Apakah kau sudah menulis surat pengunduran dirimu? Hah? Kenapa harus menulis surat? Aku mengerti. Ketika berjarak dekat dengan seorang pria, kau boleh membisikkan beberapa patah kata di samping telinganya. Dengan begini, bisa memperkuat suasana jadi lebih mesra. Xiaoqi, cepat kau pelajari beberapa kata rayuan di dalam sini, sangat berguna. Tapi meskipun sudah menguasainya, aku tidak punya tempat untuk praktik. Dewa cinta yang tidak dikenal. Sebenarnya siapa orang ini? Mengapa dia lagi? Coba lihat dia bilang apa? Pria terlihat dingin dan keras dari luar. Namun sebenarnya di hati pria adalah makhluk yang sangat penyayang. Jika sikapnya selalu membingungkan bahkan menolak berkontak secara langsung, kau disarankan untuk menggunakan cara berpura-pura sakit agar bisa merangsang hasrat pria untuk melindungi. Mengapa dewa cinta sepertinya bisa memahamiku? Tadi aku lupa bilang, setelah berhasil, kau harus ingat orang yang membantumu selama prosesnya, terutama asisten andalan yang tidak dikenal tapi selalu muncul saat dibutuhkan. Ucapan yang ini cukup masuk akal. Xiaoqi, setelah kau dan Presdir Fang pacaran, kau harus berterima kasih padaku. Karena aku sudah berpikir sangat keras demi hubungan kalian berdua. Tapi Kak Chai, apa pura-pura sakit juga perlu kemampuan akting? Kau pun bisa mencari cara untuk mengajak makan. Karena bagimu, pura-pura sakit pasti hanya urusan sepele.
Apa yang kau lakukan? Aku sakit. Aku tahu. Bukan otakku yang gila, tapi tubuhku yang benar-benar sakit. Aku sakit. Cai Shochi, sebenarnya trik apa yang ingin kau gunakan? Aku bisa memberimu kompensasi apapun yang kau mau. Tapi kau jangan membuang waktu lagi. Ternyata inilah gejala lemas, astaga. Ternyata jika mengalami gejala ini, seluruh tubuh bisa kehilangan tenaga dan 4 tungkai jadi lemas. Kau lihat aku? Kau lihat kondisiku sekarang? Bukankah aku sangat pucat? Hah? Siapa kau? Mengapa aku sampai mengalami amnesia? Menurutku tingkat kecerdasanmu memprihatinkan. Tingkat kecerdasanku tidak memprihatinkan. Aku benar-benar... Fangla. Jangan pura-pura lagi. Kau sungguh terkilir? Aduh. Ada apa? Ketika berjarak dekat dengan seorang pria, kau boleh membisikkan beberapa patah kata di samping telinganya. Dengan begini, bisa memperkuat suasana semakin mesra. Apa kau tahu? Aku dan Sing-Sing. Apa yang kau bicarakan? Aku bilang, apa kau tahu perbedaanku dengan Sing-Sing? Bukankah sama-sama hewan primata? Bukan Sing-Sing yang itu, melainkan... Lupakan saja. Dewa cinta yang tidak dikenal ini ternyata memang hebat. Apa semua penjahat di bumi setampan ini? Dia melihatku sakit sampai seperti ini. Apa dia akan merawatku? Lepaskan. Lepas. Hei, apa yang kau lakukan? Apa maksudmu, Fanglang? Hei, orang macam apa dia ini? Hah? Kata sandinya ini. Kakak Cai. Siapu, apa kalian di rumah? Kakak Cai, Siapu, aku sudah pulang. Buka pintunya. Yang benar saja, tragis sekali. Kakiku terkilir, aku juga tidak bisa pulang. Kakak Cai dan Siapu juga tidak meladeniku. Aku alien yang sangat tragis. Keren sekali. Kenapa kakak tadi tidak membukakan pintunya? Aku harus menolong Shoji. Jangan bergerak sembarangan. Ini pertama kali, lebih Pertama pelan kali. lah. Setiap orang punya pengalaman pertama. Sakit sekali, bisa lebih lembut. Lepaskan. Kau jangan sentuh, lebih Lepas. pelan lah. Au, sakit sekali, lebih lembut lah. Jangan bergerak. Ini benar-benar sakit. Siapa? Sekarang pasti lebih pelan. Jangan bergerak sembarangan. Jangan bergerak. Au, ini sakit sekali. Shoji. Jangan bergerak sembarangan. Sakit, pelan sedikit. Ini pertama kali. Jangan bergerak sembarangan. Pertama kali diobati sangat sakit. Apa tidak bisa lebih pelan? Setiap orang punya pengalaman pertama. Pembohong.
Kau lihat, di rumahmu tidak ada orang. Aku izinkan kau menginap semalam. Apa kau ingin menyuruhku tidur sendirian di kamar tamu? Bukankah keempat tungkaimu lemas? Keempat tungkaiku lemas. Barusan energiku kembali sebentar. Aku benar-benar sakit, kau harus percaya. Jika sakit, cepatlah tidur. Tidak bisa. Aku katakan padamu, aku bisa sangat kedinginan saat sakitku kambuh. Aku sangat kedinginan. Kau harus menemaniku. Aku sangat kedinginan. Baiklah. Apa dia akan menciumku? Jika begini tidak dingin lagi kan? Memang tidak. Tidak boleh. Tidak boleh. Mengapa kau seperti ini? Dulu kau paling takut aku kedinginan. Kau selalu tidur sambil memelukku. Kau tidur sambil memelukku seperti ini. Kau memelukku seperti ini. Tidur sambil memelukmu? Baiklah. Tunggu aku sebentar. Jika begini tidak dingin lagi kan? Sampai kapan kau akan berpura-pura? Memang tidak dingin, temperatur ini sangat pas. Hehehe, jangan melepas topimu. Bukankah kau kedinginan? Jangan dilepas. Kau sampai berkeringat dingin. Kau lihat, kau ambilkan selimut lagi. Tidak perlu. Tunggu apa lagi? Jangan menunggu. Begini, apa kau lupa aku punya sebuah kebiasaan kecil? Aku bisa menendang selimut saat tidur di malam hari. Jika selimutnya terbuka, aku tetap bisa masuk angin. Benar kan? Jadi kau tetap perlu menemaniku agar aman. Aku mengerti. Panas sekali. Panas sekali. Bukankah hanya demi hormon? Apa perlu sampai begini? Apa yang ingin kau lakukan?每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我相随的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。